Ketua, tim 1 telah berhasil membunuh zombie elitnya. Apa? Cepat sekali. Dan Zhao Zeng yang telah berhasil mengalahkan zombie bermutasi berlevel tinggi pun lalu juga berhasil meningkatkan levelnya menjadi level 48. Zhao Zeng pun berlarian di sekitar zombie sembari meledakkan mereka semua. Aku dengar bahwa Zhao Zeng itu diberi gelar sebagai Zhao Zeng si orang gila. Aku rasa dia memang benar-benar cocok dengan gelar itu. Ucap orang-orang dari tim 2 yang hanya bisa tercengang sekaligus takjub dengan apa yang Zhao Zeng lakukan. Singkat cerita, tim bantuan dari kekuatan utama kini juga telah sampai di tempat operasi. Yang lalu seluruh anggota dari pasukan utama pun mulai membantu dalam menghabisi zombie-zombie yang tersisa. Hingga saat di hari ketiganya, pada akhirnya Zhao Zeng pun berhasil membersihkan sepenuhnya tempat yang akan dijadikan sebagai kota baru itu dari zombie-zombie. Yang berarti tempat tersebut juga telah berhasil mereka kuasai. Setelah misi mengambil alih kota telah berhasil, Zhao Zeng lalu pamit pergi untuk menuju kota lebih dahulu kepada rekan-rekannya. Wakil ketua, kau buru-buru pergi. Apa kau merindukan istrimu? Hahaha, ngomong-ngomong tentang itu, aku tahu mengenai beberapa hal. Mengenai wakil ketua pernah marah dikarenakan seorang wanita. Apa kalian ingin mendengarnya? Ecek rekan-rekannya Zhao Zeng. Dan candaan mengenai Zhao Zeng pun lalu dilanjutkan oleh teman-temannya. Lihat saja kau nanti ya, saat nanti aku kembali, lihatlah bagaimana aku akan menghukum kalian. Singkat cerita, Zhao Zeng yang kini sudah dalam perjalanan menuju kota. Tiba-tiba ia melihat kendaraan transport yang terhenti di hadapannya. Hei, apa kau telah mengirimkan sinyal bantuan? Ucap orang di hadapan kendaraan transport yang ternyata mereka sedang dihadang oleh sekawanan monster serigala. Rekannya lalu mengatakan bahwa sinyal bantuan telah dikirimkan kepada Titan Guard Team. Hanya saja memerlukan waktu setengah jam hingga mereka bisa sampai di tempat itu. Setengah jam? Itu sama saja menunggu kami sampai mati, ucap ketua tim tersebut dengan kesal. Tiba-tiba salah satu orang dikejutkan dengan kedatangan mobil dari belakang mereka. Sontak mereka pun sangatlah senang, dikarenakan itu adalah mobil milik Titan Guard Team. Hey guys, apa kalian memerlukan bantuan? Ucap Zhao Zeng yang sudah sampai di samping mereka. Mengetahui orang di dalam mobil tersebut ternyata hanyalah satu orang, dan juga hanyalah seniman bela diri tingkat 6. Hal itu pun lalu membuat mereka langsung kecewa. Hei, kau itu gila atau bodoh? Datang ke sini mencari mati. Cepatlah pergi, ucap salah satu orang. Namun, Zhao Zeng tidak mempedulikan orang-orang tersebut dan tetap turun dari mobilnya sembari mengatakan bahwa memang mereka membutuhkan bantuannya. Dan orang-orang yang melihat Zhao Zeng pergi begitu saja ke hadapan monster serigala pun tak dapat berbuat apa-apa dan hanya menganggap Zhao Zeng itu hanya sekedar orang gila yang sedang mencari mati. Zhao Zeng yang telah berada di hadapan monster serigala. Cukup dengan sekali lemparan daggernya pun langsung menghantam semua monster serigala. Dengan serangan yang telah menghabisi hampir seluruh serigala dan hanya tersisa satu ekor. Zhao Zeng pun lalu menebasnya dan serigala itu pun tewas seketika. Orang-orang yang tadi meremehkan Zhao Zeng kini matanya hanya bisa terbelalak melihat kemampuannya. Apakah dia benar-benar hanyalah seniman bela diri tingkat 6? Apakah memang seniman bela diri tingkat 6 dari Titan Guard Team begitu kuat? Ucap salah satu orang yang begitu takjub melihat Zhao Zeng. Semua serigala kini telah dihabisi. Zhao Zeng yang hanya terus menghela napas dikarenakan monster itu begitu lemah. Tiba-tiba dirinya menerima suatu panggilan di teleponnya. Setelah diangkat, ternyata itu adalah Paman Wang. Dan Zhao Zeng pun lalu terlihat sangat bersemangat. Dikarenakan Paman Wang memberikan kabar padanya bahwa potion penyembuh telah berhasil dibuat.
Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke rumah lab penelitian. Zhao Zeng yang telah sampai di tempat tersebut. Lalu Paman Wang menunjukkan padanya potion penyembuh hasil ciptaannya. Dan setelah Zhao Zeng mengamati lebih seksama lagi, ternyata potion tersebut sangatlah mirip dengan potion yang ia dapatkan dari sistem game. Paman Wang lalu mengatakan bahwa dengan potion tersebut, maka obat-obatan dari Qin Chuang tidaklah berarti apa-apa. Namun, sangat disesalkan bahwa Blood Orchid yang merupakan bahan utama pembuatannya sangatlah langka. Jadi dipastikan produksi potion tersebut akan sangat sedikit. Dan sebagai perbandingan, Paman Wang memberitahukan bahwa dari Blood Orchid yang diberikan sebelumnya hanya mampu menghasilkan sekitar 300 botol. Zhao Zeng yang lalu penasaran dengan efek potion tersebut lalu mencobanya. Dan ternyata memanglah benar sangat mirip dengan potion yang ia dapatkan dari sistem game. Dan dirinya sangat tidak menyangka bahwa hal seperti itu dapat diciptakan di dunia nyata. Dan itu sekaligus mengartikan bahwa dirinya tidak perlu lagi khawatir dengan dirinya yang memakai terlalu banyak HP potion. Paman Wang, berapa banyak potion yang telah kau buat? Tanya Zhao Zeng. 87 botol. Meskipun obat-obatan yang tersisa dapat diolah menjadi salep, namun efeknya akan lebih lemah dibandingkan dengan potion ini. Bagus, aku akan membawa semua potion ini. Dan salep-salep yang tersisa, harap simpan baik-baik. Karena kedepannya, obat-obatan penyembuhan harganya akan sangatlah meningkat. Ucap Zhao Zeng kepada Paman Wang yang lalu dengan wajah sangat ceria dan bersemangat dirinya pun pergi dari tempat itu. Hal itu dikarenakan setelah area 1 telah selesai dibangun, maka akan banyak sekali seniman bela diri yang datang ke sana. Jadi dirinya harus bergegas untuk menangkap kesempatan bisnis di tempat itu. Dan sebagai langkah pertamanya, dirinya lalu menghubungi Xiao Heng untuk diajak bekerja sama dalam bisnis tersebut. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke markasnya tim Xiao Heng. Hari ini, aku mengumpulkan kalian semua di sini karena ada suatu hal yang sangat penting. Ucap Xiao Heng kepada anak buahnya yang lalu. Dirinya lalu mendorong sebuah peti besar menggunakan kakinya. OMG, ini adalah ketua. Kita benar-benar kaya. Ini pertama kalinya aku tahu bahwa kau sangatlah kaya, Tuan. Ucap anak buah Xiao Heng yang melihat di dalam peti tersebut ternyata dipenuhi oleh kristal bintang berwarna hijau. Teman-teman, tenanglah. Kristal ini bukanlah milikku, melainkan ini adalah dari saudara Zhao. Aku memanggil kalian semua ke sini karena kita harus menggunakan semua kristal ini. Adapun ketentuannya, yaitu kita hanya bisa membeli salep oles dan obat-obatan. Tak peduli ada berapa banyak, belilah semuanya. Perintah Xiao Heng kepada anak buahnya. Tempat lalu berpindah ke suatu hutan. Terlihat Zhao Zeng yang kini sedang berburu menggunakan busur panahnya. Yang ternyata tindakan Zhao Zeng saat ini tak sengaja dilihat oleh orang lain di sekitar tempat itu. Hingga saat orang tersebut menyampaikan pada bosnya mengenai apa yang dilihatnya, yaitu dirinya melihat ada orang idiot yang sedang latihan memanah. Bosnya pun menjawab, "Ngapain repot-repot terkejut dengan hal seperti itu? Apa yang aneh dengan berlatih memanah?" Namun, anak buahnya tadi lalu meminta bosnya untuk melihat anak itu terlebih dahulu. Hingga saat bosnya melihat langsung. "Tidak buruk. Kali ini hadiahnya cukup bagus. Ayo kita pergi ke sana." Ucap si bos yang nampaknya ingin mendapatkan sesuatu dari Zhao Zeng. Mereka pun lalu segera berlari menuju tempatnya Zhao Zeng berada. Diketahui, ternyata mereka adalah orang-orang utusan dari geng Tianhe yang diutus untuk mencari anaknya ketua geng, karena telah 1 bulan semenjak anaknya memasuki zona merah, namun belum juga kembali. Meskipun bos dari tim pencari tersebut merasa bahwa kemungkinan anaknya ketua geng telah mati, dan pencarian tersebut akan sangat sia-sia. Namun, tak peduli anaknya ketua masih hidup atau telah mati, itu bukanlah masalah, karena hari ini kita benar-benar akan menyantap daging domba gemuk.
ucap si bos yang sangatlah bersemangat untuk menyerang dan menjarah Zhao Zeng. Di sisi tempat Zhao Zeng berada, terlihat monster yang diburu Zhao Zeng kini HP-nya tinggal sedikit. Dan Zhao Zeng yang kini sudah berada di level 49 puncak. Dirinya pun memastikan setelah ia membunuh monster tersebut, maka dirinya akan mampu mencapai level 50 dan membuka sebuah skill baru. Namun, tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan orang-orang yang datang. "Hei, turunlah! Bos kami ingin berbicara denganmu," panggil salah satu anak buah dari tim itu. Namun, ternyata Zhao Zeng hanya menolehnya dan lalu melanjutkan perburuannya lagi. "Jangan bilang anak ini benar-benar orang yang bodoh," ucapnya dengan kesal atas perilaku Zhao Zeng. "Hei, apa kau tuli? Bos kami menyuruhmu untuk turun," ucap salah satu anak buah yang lalu melompat untuk menyerang Zhao Zeng. Serangan dari orang tersebut yang lalu Zhao Zeng hindari sembari tetap menembakkan panahnya ke monster buruannya. Hingga pada akhirnya monster yang diburu Zhao Zeng pun telah benar-benar dikalahkan. Di sisi lain, si bos dari tim tersebut melihat keanehan dari sikapnya Zhao Zeng dan dirinya benar-benar tak mengerti apa yang Zhao Zeng coba lakukan. Anak buahnya masih terus mencoba menyerang Zhao Zeng. Zhao Zeng yang masih terus menghindari serangan tersebut, pada akhirnya dirinya juga telah berhasil mencapai level 50. Sembari terus menghindari serangan, dirinya juga memeriksa skill yang baru didapatkannya, yaitu skill stun. Merupakan skill serangan yang mana serangannya akan memberikan efek stun atau membuat lawannya terjatuh ke dalam keadaan tak sadarkan diri. Zhao Zeng pun langsung mencoba skill barunya pada musuh di hadapannya, lawannya yang lalu tak sadarkan diri, backstab. Zhao Zeng pun lalu mengakhirinya dengan tikaman dari belakang. Si bos dan anak buahnya lalu tiba-tiba terkejut dan bertanya-tanya apakah Zhao Zeng itu masihlah manusia atau bukan. "Mengapa kalian tidak memanggilku untuk datang lagi? Apa kalian ketakutan?" ucap Zhao Zeng yang kini sudah turun menghampiri mereka. Kami berasal dari geng Tianhe. Kau lebih baik menyadari konsekuensinya jika bermain-main dengan kami," ancam bos dari tim itu. "Geng Tianhe? Baguslah. Aku sempat sedih sebelumnya, karena aku tak dapat menemukan seseorang untuk mengetes skill baruku," jawab Zhao Zeng yang ternyata dirinya sangat senang dengan kehadiran mereka. "Maju! Siapapun yang dapat membunuhnya, aku akan memberikan hadiah kristal ungu tingkat rendah," ucap si bos lawan yang lalu anak buahnya pun sangat bersemangat untuk menyerang Zhao Zeng. Sedangkan Zhao Zeng yang telah mempersiapkan skill dagger beracunnya, dirinya pun juga sangat senang menyambut mereka. Hingga saat para penyerang mulai mendekati Zhao Zeng, tiba-tiba Zhao Zeng menghilang dari hadapan mereka. Mereka yang masih bertanya-tanya mengenai di mana Zhao Zeng berada. Tanpa mereka sadari, Zhao Zeng sudah berada di belakangnya dan Zhao Zeng pun langsung menikam salah satu orang. Sedangkan untuk lawan yang tersisa, Boomerang Catapult, dan mereka pun langsung tewas seketika. Sedangkan si bos yang melihat anak buahnya telah tewas dihabisi Zhao Zeng. "Pergi dan matilah," ucap si bos itu yang lalu akan menyerang Zhao Zeng. Namun, serangannya dapat dengan mudah dihindari Zhao Zeng. Dan stun. Sebuah pukulan kuat dengan efek stun dihantamkan Zhao Zeng pada perut lawan. Si bos itu pun kini tak dapat menggerakkan tubuhnya dan tatapan matanya tiba-tiba menjadi kosong. "Kalian, orang-orang dari geng Tianhe, benar-benar selalu membuatku kesal," ucap Zhao Zeng yang daggernya sudah berada di leher lawan. Dan lalu orang itu pun tewas seketika. Beberapa saat kemudian, Zhao Zeng baru saja selesai mengumpulkan jarahan berupa equipment dari tubuh orang-orang geng Tianhe sebelumnya. Dirinya yang merasa bahwa ia bisa mendapatkan beberapa uang dari menjual equipment tersebut. Tiba-tiba dirinya mendengar sesuatu dari arah semak-semak di belakangnya. Yang ternyata itu adalah seekor monster kerbau bernama Steel Armor Cow dengan tingkat 8.
yang langsung berlari untuk menyerang Zhao Zeng. Zhao Zeng yang lalu menghindarinya. Namun, ternyata monster kerbau itu langsung berbalik arah dan menyerangnya lagi. Entah atas alasan apa, monster kerbau terlihat sangat kesal sekali pada Zhao Zeng, dan monster itu pun kembali akan menyeruduknya. "Kau pikir kau dapat membuliku?" ucap Zhao Zeng yang lalu dirinya melompati si kerbau dan stun. Sebuah tusukan dengan efek stun pun ia berikan, yang lalu membuat si kerbau kesakitan hingga sempoyongan. Dan pada akhirnya, monster kerbau itu pun terjatuh. Zhao Zeng yang lalu melompat ke atas tubuh monster kerbau dan backstab. Dirinya pun lalu menusuknya. Belum puas dengan sekali tusukan, Zhao Zeng pun lalu meneruskannya dengan menggunakan skill backstab-nya berkali-kali. Beberapa saat kemudian, "Wah, HP-mu bahkan tidak menurun. Benar-benar kerbau tipe tank yang kuat," ucap Zhao Zeng yang takjub dengan pertahanan kerbau itu. "Sepertinya aku hanya bisa membunuhnya secara perlahan." Dan Zhao Zeng pun lalu terus melanjutkan lagi penusukannya terhadap si kerbau. Monster kerbau yang telah pulih dari efek stun tiba-tiba mengamuk dan standing. "Mau melemparku? Itu tak akan mudah." Dan Zhao Zeng lalu terus menusuknya lagi. 6 jam kemudian, si monster kerbau yang masih terus berlari sembari Zhao Zeng di punggungnya yang juga masih terus menusuknya. Setelah 6 jam, akhirnya ini akan segera berakhir. Monster kerbau pun lalu menjerit kesakitan dan lalu terjatuh. "Ayo, akhiri ini sekarang," ucap Zhao Zeng yang sudah siap memberikan serangan akhir dengan double dagger-nya. Namun, di saat dirinya mendekati kerbau tersebut, tiba-tiba terjadi perubahan pada sorotan matanya, yang pada awalnya dipenuhi dengan kemarahan, kini menjadi tatapan yang penuh kesedihan. "His, jangan melihatku dengan tatapan menyedihkan seperti itu," ucap Zhao Zeng kepada si kerbau. Ternyata Zhao Zeng tak tahan dengan ekspresi si kerbau dan memutuskan untuk mengurungkan niatnya. "Baiklah, karena kau telah berinisiatif untuk memohon ampunan, maka aku akan melepaskanmu." Dan Zhao Zeng pun lalu pergi meninggalkan monster kerbau itu. Tak terasa hari sudah mencapai malam, dan Zhao Zeng pun lalu memilih untuk bermalam di sebuah gua tak jauh dari tempatnya sekarang. Singkat cerita, di pagi harinya, aku masih bisa mendengar suara kerbau itu. Sepertinya dia telah kembali pulih." Namun tiba-tiba, dirinya pun terkejut karena melihat kini monster kerbau yang telah pulih sudah berada dalam posisi siap menyerang. Hingga saat kerbau itu lari ke arahnya, Zhao Zeng yang terkejut karena harus bertarung dengan kerbau lagi lalu mengeluarkan kembali senjatanya. Namun, tiba-tiba monster kerbau itu pun berhenti dan lalu menjilat tubuh Zhao Zeng. Yang artinya, Steel Armor Claw tingkat 8 telah berhasil Zhao Zeng jinakan.